Monster Shrek kemudian menuju ke tempat pelelangan. Di tempat lelang ini, Monster Shrek menemukan ada benda berharga. Benda itu adalah alat roh kapal yang dapat menjelma menjadi sebuah kapal. Namanya adalah Dragon Abyss Boat. Abyss Boat ini dapat digunakan saat di permukaan maupun di dalam air, cocok untuk berjaga-jaga. Setelah Rongrong mengeluarkan 10.000 koin emas, akhirnya Dragon Abyss Boat ini menjadi milik Monster Shrek. Keesokan harinya, Monster Shrek menuju dermaga. Mereka disambut kapten kapal bernama Hyder beserta awak-awaknya. Pengalaman naik kapal pertama kalinya bagi Monster Shrek adalah muntah-muntah. Menjelang malam hari, rombongan beristirahat di kabinnya masing-masing. Tang San segera membawa Xiao ke kabinnya. Tang San kemudian membiarkan Xiao tidur dengan alas kasur yang empuk dan menyelimutinya. Sedang ia sendiri hanya tidur beralaskan baju seadanya dan kedinginan. Tang San berbaring sambil menatap Xiao yang bening. Tiba-tiba jiwa Xiao muncul dan menyatu dengan tubuhnya. Xiao kemudian membuka matanya. Tang San yang merasa kantuk tiba-tiba membuka matanya saat melihat Xiao. Sebelum Tang San berbicara, Xiao tiba-tiba menarik Tang San dan memeluknya. Xiao kemudian berbagi kasur dan selimutnya. Sambil memeluk leher Tang San, Xiao dengan lembut mengatakan kalau ia tidak rela bila Tang San tidur seperti itu. Ia pun meminta Tang San untuk tidak melakukannya lagi. Xiao mengatakan kalau dirinya selama ini hanyalah milik Tang San. Xiao kemudian mencium bibir Tang San dan berbisik dengan suara yang tidak jelas. Sepertinya sesuatu sedang bergejolak di tubuh Xiao. Merasakan sentuhan Xiao, darah muda Tang San mendidih seketika. Namun entah kekuatan apa yang merasuki jiwa Tang San hingga ia masih mampu bertahan. Tang San kemudian memindahkan tangan Xiao yang di lehernya ke pinggangnya. Xiao menurut saja saat Tang San memindahkan tangannya. Xiao mengerti kalau Tang San tidak ingin membuatnya kecewa. Xiao kemudian mengatakan kepada Tang San untuk berjanji satu hal padanya. Xiao meminta kepada Tang San untuk tidak menghidupkannya kembali. Xiao mengatakan kalau jiwanya kini telah bisa kembali ke tubuhnya sehari sekali dan bertemu dengan Tang San. Itu sudah cukup baginya, kata Xiao. Namun, Tang San mengatakan kalau ia tidak puas bila hanya sehari sekali. Tang San menginginkannya selamanya. Namun Xiao tiba-tiba langsung ngegas mengatakan kalau ia tidak ingin Tang San terluka. Xiao juga mengatakan bila Tang San membangkitkannya, maka semua kekuatan roh yang telah diperoleh dari hasil kerja kerasnya selama ini akan musnah. Dan Tang San tidak akan bisa melampaui peringkat 90 lagi. Sambil memeluk Xiao dan menciuminya, Tang San mengatakan bila Xiao mampu berkorban untuknya, maka ia pun akan berkorban untuk Xiao. Tang San juga menyatakan keseriusannya kepada Xiao. Tang San mengatakan kalau ia tidak akan mudah mati dibunuh oleh siapapun. Namun demi Xiao, ia akan rela mati saat itu juga. Mendengar perkataan Tang San, Xiao langsung memeluk Tang San dan menangis. Keesokan paginya, setelah bangun, rombongan langsung sarapan. Ikan laut dengan saus telur hitam menjadi menu sarapan terlezat pagi itu. Setelah kenyang, rombongan naik ke atas geladak kapal untuk cari angin. Mereka kemudian bertemu Kapten Hyder. Ma Hongjun tiba-tiba merasakan kepalanya pusing dan berat. Disusul Monster Shrek lainnya yang juga mengalami hal yang serupa. Kapten Hyder yang melihat kejadian itu bukannya menolong, malah tertawa cengengesan. Monster Shrek yang melihat Kapten Hyder cengar-cengir segera tahu kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan sarapan lezat itu. Sambil mengejek, Hyder mengatakan kalaupun Shrek adalah Spirit Master, mereka tidak akan bisa melawannya karena racun telah bekerja. Lagi pula di laut, Hyder dan rombongannya tak mudah dikalahkan. Setelah mengatakan itu, Hyder memerintahkan anak buahnya untuk merampok harta benda Shrek. Namun, Hyder matanya terbelalak ketika melihat Xiao yang masih berdiri sendirian. Hyder langsung membentak anak buahnya menanyakan mengapa wanita bening itu masih baik-baik saja. Satu suara Shrek mengejutkan Hyder. Suara yang pemiliknya Tang San lantas mengatakan kalau sejak awal dia sudah merasa curiga dengan gerak-gerik Hyder dan awak-awaknya. Saat bersamaan, Monster Shrek semuanya telah pulih dari rasa pusingnya. Hyder pun spontan terkejut. Racun ramuannya yang mampu melumpuhkan musuh selama 3 hari tidak ngefek sama sekali terhadap Monster Shrek ini. Hyder langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerbu Monster Shrek.
Para bajak laut ini langsung melepaskan spirit mereka. Haider level 50, sedangkan yang lainnya levelnya masih 40, 30, dan 20. Rongrong dan Oscar tertawa melihat level mereka ini. Tangsan kemudian melepaskan spiritnya. Haider terkejut melihat cincin keenam Tangsan yang berwarna kemerahan. Penjara emas langsung mengurung Haider. Saat bersamaan, Tangsan juga melepaskan skill fasi kosmiknya langsung menyelimuti para awak kapal langsung membuat mereka tidak mampu bergerak. Rumput biru langsung membelit para awak kapal itu dan melemparkannya ke laut. Haider yang tadinya belagu sekarang menjadi ketakutan. Dengan gemetaran, ia memohon ampun kepada Tangsan. Tangsan kemudian bertanya kepada Haider siapa bosnya. Haider lalu mengatakan kalau bosnya adalah bajak laut mutiara ungu Purple Pearl. Setelah menotok titik tertentu di tubuh Haider dan menyegel kemampuannya, Tangsan kemudian memerintahkannya untuk membawa mereka ke Pulau Dewa Laut. Haider yang menyimpan rasa dendam karena anaknya telah dilempar ke laut oleh Tangsan secara diam-diam kemudian membawa Monster Shrek ke tempat terlarang di Pulau Dewa Laut. Saat Tangsan sedang mengamati lautan dengan mata setan ungunya, tiba-tiba Skyhammer-nya muncul dengan sendirinya di telapak tangannya dan diselimuti cahaya. Kejadian seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tangsan lantas merasakan ada bahaya mendekat. Dengan tergesa-gesa, Tangsan langsung mendatangi Haider dan menanyakan perihal posisi mereka. Haider mengatakan kalau mereka tengah memasuki wilayah laut dalam paus setan. Air yang berwarna gelap dengan kedalaman lebih dari 1000 meter ini adalah ciri khas laut dalam paus setan. Tangsan lantas menanyakan Haider perihal paus setan itu. Haider mengatakan kalau paus setan adalah binatang roh laut yang sangat kuat. Keberadaannya di laut mungkin telah mencapai ratusan ribu tahun, kata Haider. Mendengar kata Haider, Tangsan pun tercengang. Di saat bersamaan, Skyhammer-nya semakin bercahaya menandakan situasi makin bahaya. Menyadari kalau telah masuk ke jebakan Batman, Tangsan langsung merebut kendali kapal. Namun Haider dengan sinis mengatakan kalau semua sudah terlambat. Mereka telah meledakkan bom ke laut dalam paus setan. Kini mereka semua telah berada di ambang kematian. Tangsan kemudian berteriak memanggil rombongannya dan mengatakan kalau ada bahaya mendekat. Oscar langsung menyiapkan sosis terbangnya. Tiba-tiba gelombang air laut dengan keras menghantam kapal. Seketika itu juga kapal hancur berkeping-keping. Monster Shrek langsung meloncat ke udara. Sesosok ikan paus jumbo muncul di hadapan mereka. Dengan mimik setannya, sosok paus jumbo itu langsung menyerang Shrek yang ada di udara dengan cahaya setan pausnya. Cahaya seperti kebiruan laut langsung melesat ke arah Shrek. Tangsan terkejut merasakan tekanan yang besar ini. Seketika itu juga, tubuh emas tak terkalahkan langsung diluncurkan Tangsan. Saat bentrok dengan cahaya itu, Tangsan langsung terhuyung ke belakang. Di saat bersamaan, rombongan juga tampak terdorong ke belakang oleh dampak bentrokan itu. Paus setan kemudian kembali melepaskan cahaya setannya. Mubai dan Juking yang melihat Tangsan terdesak langsung datang membantu. Fusion langsung diluncurkan. Hell Tiger Fusion pun muncul. Pagoda Rongrong langsung menyala mengirimkan sinyal-sinyal energi kepada Tangsan dan Hell Tiger. Hell Tiger langsung menyemburkan cahaya perak melesat ke arah paus setan. Namun saat cahaya fusion Hell Tiger bentrok dengan cahaya setan paus, cahaya fusion langsung buyar. Hell Tiger Fusion langsung bubar. Mubai dan Juking langsung terhempas ke belakang dengan status pingsan. Cahaya setan paus terus meluncur ke arah Mubai dan Juking. Melihat bahaya yang mengancam, Tangsan langsung memblokir serangan itu dengan tubuh emasnya. Saat memblokir serangan itu, Tangsan langsung terhempas ke belakang. Rumput biru Tangsan langsung melilit Mubai dan Juking dan melemparkannya ke Oscar dan Ma Hongjun. Tangsan yang menyadari momen hidup mati ini lantas berteriak kepada Oscar dan Ma Hongjun untuk membawa lainnya pergi meninggalkan TKP. Dengan sedih dan berat hati, Oscar dan Ma Hongjun segera membawa lainnya meninggalkan TKP. Tangsan kemudian menyegel tulang roh Xiaowu. Tangsan tidak ingin bila jiwa Xiaowu kembali ke tubuhnya dan membantunya. Dengan jiwa Xiaowu yang tetap berdiam di tulang rohnya, maka jiwa Xiaowu akan tetap bisa hidup walaupun Tangsan mengalami kematian. Tangsan langsung melonjak ke bawah meluncur ke paus setan.
Cahaya setan mata ungunya langsung diluncurkan Tangsan menargetkan mata kanan paus setan itu. Cahaya mata ungu Tangsan berhasil mengenai mata kanan paus setan ini, namun hanya menyebabkan mata paus setan sedikit iritasi saja. Paus setan yang melihat Tangsan mengincar mata kanannya itu menjadi naik pitam. Paus setan yang telah lama kehilangan satu matanya ini langsung menembakkan cahaya setannya ke arah Tangsan. Tangsan kembali memblokir serangan itu dengan tubuh emasnya. Di saat bersamaan, Tangsan langsung berteleportasi dan muncul di punggung paus setan tepat di lubang yang mengeluarkan cahaya setan itu. Kaki laba-laba langsung ditusukkan ke lubang hitam itu dan langsung menyerap cahaya paus setan yang mengakibatkan tubuh Tangsan tampak kemerahan dan membengkak. Paus setan yang kesakitan langsung menggerakkan tubuhnya yang jumbo mengakibatkan air laut yang menyerupai balok es jumbo langsung menghantam Tangsan. Tangsan langsung terhempas ke laut dan pingsan dengan kaki laba-labanya yang hampir hancur. Melihat Tangsan yang pingsan, paus setan tampak mengacuhkannya dan hendak mengejar rombongan. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti oleh cahaya biru yang tiba-tiba muncul. Cahaya kebiruan langsung menyelimuti tubuh Tangsan. Di saat itu juga tiba-tiba satu sosok samar-samar muncul dari cahaya biru itu. Entah mengapa setelah melihat sosok samar yang diselimuti cahaya biru berkilau itu, paus setan tampak menjadi gentar dan hanya bisa menggeram. Setelah mendengar perkataan yang mengintimidasi dari sosok samar itu, akhirnya paus setan pun mundur dan menghilang dari TKP. Beberapa saat kemudian, Tangsan bangun dari pingsannya. Tangsan tidak percaya kalau dia masih hidup. Tangsan lantas segera memeriksa tulang roh Xiaowu. Melihat tulang roh Xiaowu masih melekat dan aman-aman saja, ia pun merasa lega. Namun saat merasakan kalau tubuhnya menjadi sangat berat dan susah bergerak, Tangsan pun lantas menjadi bingung. Tangsan merasa kalau tubuhnya sedang penuh dengan muatan energi. Tangsan jadi teringat saat itu ia telah menyerap energi paus setan dengan kaki laba-labanya. Tangsan kemudian merenung apa yang harus ia lakukan. Saat Tangsan sedang merenung, tiba-tiba Tangsan merasakan semacam telepati mengalir ke benaknya. Telepati itu adalah pemikiran yang disampaikan oleh jiwa Xiaowu. Setelah berkomunikasi secara telepati dengan jiwa Xiaowu, akhirnya Tangsan mengerti kalau ia harus mengalirkan muatan energi itu ke salah satu tulang rohnya. Tapi tulang roh yang mana, pikir Tangsan? Tangsan mempunyai 4 tulang roh. Yang pertama adalah tulang roh eksternal kaki laba-labanya. Kedua adalah tulang roh kaki kanannya. Ketiga, tulang roh tengkorak. Dan terakhir adalah tulang roh Xiaowu yang ada di lengan kirinya. Setelah menimbang-nimbang, Tangsan akhirnya memutuskan untuk mengalirkan muatan energi itu ke tulang roh eksternal kaki laba-labanya. Tanpa buang waktu lagi, Tangsan segera mengalirkan muatan energi itu ke punggungnya. Perlahan-lahan, aliran energi itu sedikit demi sedikit telah membuat kaki laba-laba Tangsan berangsur-angsur menjadi sembuh. Namun tampaknya energi paus setan yang telah diserap Tangsan sangat besar hingga ia merasa muatannya tidak pernah habis. Setelah selesai memindahkan energi itu, Tangsan kemudian mencoba mengeluarkan kaki laba-labanya. Namun saat mengeluarkan kaki laba-laba itu, situasi tak semulus biasanya. Kali ini Tangsan merasakan sakit yang luar biasa hingga akhirnya ia pun kembali pingsan. Saat terbangun dari pingsannya, Tangsan telah berada di satu gubuk yang kecil. Melihat Tangsan sudah bangun, seseorang kemudian menyapanya. Orang itu bernama Jixiang. Jixiang adalah seorang Xinse dan lebih muda dari Tangsan. Selama Tangsan pingsan, Xinse Jixiang inilah yang telah merawatnya. Jixiang tampak terkejut dengan kecepatan pemulihan Tangsan. Ia pun menebak kalau Tangsan bukanlah orang sembarangan. Setelah berbincang-bincang, Jixiang kemudian pergi. Tangsan lantas berkultivasi memulihkan staminanya. Setelah selesai berkultivasi, Tangsan tampak terkejut karena peringkatnya telah berada di ambang batas mendekati 68. Naik langsung 2 peringkat dari sebelumnya 6. Setelah pulih, Tangsan pun bergegas hendak mencari rombongan yang hilang. Ketika melangkah keluar dari gubuk, langkah Tangsan terhenti dengan segerombolan bajak laut yang berjalan ke arahnya. Bajak laut itu sedang membawa 2 temannya yang terluka dan sedang mencari Xinse Jixiang. Namun bajak laut yang belum pernah bertemu Tangsan langsung merasa curiga terhadap Tangsan. Saat hampir bentrok, tiba-tiba Jixiang muncul. Jixiang langsung berteriak untuk membawa 2 orang terluka itu ke dalam.
Saat melihat Tang San membantu Ji Xiang dengan teknik totokannya, bajak laut akhirnya menaruh hormat kepada Tang San. Ji Xiang juga merasa salut dengan teknik totokan Tang San. Tang San kemudian menceritakan rombongan Shrek yang menghilang dan juga menanyakan perihal mutiara ungu Purple Pearl kepada Ji Xiang. Ji Xiang pun tahu dan kemudian menceritakannya. Mengingat Ji Xiang telah menyelamatkan nyawanya, Tang San kemudian menawarkan teknik totokannya kepada Ji Xiang. Ji Xiang pun merasa sangat senang. Namun, ketika teringat Tang San menggunakan totokannya dengan kekuatan rohnya, Ji Xiang pun nampak muram. Ji Xiang mengatakan kepada Tang San kalau ia hanya orang awam biasa dan tidak memiliki kekuatan roh. Ketika Tang San mengatakan ia bisa membantunya walaupun tidak memiliki kekuatan roh, alangkah senangnya Ji Xiang. Impiannya sejak kecil untuk memiliki kekuatan roh akhirnya bisa terwujud. Saat Tang San menanyakan apakah Ji Xiang mau menjadi muridnya, Ji Xiang langsung berlutut menerimanya. Tang San kemudian mengeluarkan ginseng kaisar yang berusia 10.000 tahun kepada Ji Xiang. Ji Xiang memakannya dan langsung merasakan tubuhnya seperti terbakar. Tang San kemudian menyalurkan energinya kepada Ji Xiang. Aliran energi ini langsung membuka titik-titik meridian yang ada di tubuh Ji Xiang. Sambil menyalurkan energi, Tang San meminta Ji Xiang untuk mengingat semua proses yang dilaluinya itu. Setelah memakan ginseng kaisar 10.000 tahun ditambah energi roh Tang San yang telah membuka semua titik-titik meridian di tubuhnya, akhirnya Ji Xiang memiliki kekuatan roh peringkat 15 dengan martial soul-nya berupa jarum. Setelah urusan dengan Ji Xiang selesai, Tang San bergegas mencari keberadaan rombongan bersama Ji Xiang. Setelah sampai TKP, Tang San melihat rombongan terikat dan terjemur di tiang kayu, kecuali Xiaowu. Ketika Tang San menemukan sosok berjubah ungu sedang memegangi Xiaowu di satu rumah kayu, Tang San langsung naik pitam dan langsung meluncur ke sosok itu. Rahna pembunuh dan kaki laba-laba langsung diluncurkan Tang San. Mengetahui Tang San yang menyerang ke arahnya, sosok itu langsung menghindari serangan Tang San dengan mundur ke belakang sambil tetap memegangi Xiaowu. Tang San kembali menyerang. Merasa terdesak oleh serangan Tang San, sosok itu langsung mendorong Xiaowu ke ranjang dan melibaskan tendangannya ke arah Tang San. Saat sosok itu melepaskan jubahnya, alangkah terkejutnya Tang San. Matanya langsung terbelalak melihat sosok keindahan yang ada di depannya. Since 1995, growing up same street, you, me, Sosok itu ternyata adalah seorang wanita bening yang aduhai. Wanita bening itu adalah mutiara ungu Purple Pearl, bos bajak laut. Tang San yang melihat Xiaowu terdorong ke sisi ranjang, langsung melesat ke arah Xiaowu dan merangkul Xiaowu dengan satu tangannya. Xiaowu yang merasakan aura Tang San langsung histeris dan langsung memeluk erat-erat Tang San. Setelah mendengar perkataan Tang San yang akan membunuhnya, Purple Pearl yang peringkat 68 ini langsung melepaskan spiritnya. Cincin 6 buah langsung nongol. Sesosok ular ilusi muncul di sekitar tubuhnya. Tang San menggerakkan tangannya. Seketika itu juga jaring laba-laba dan penjara emas langsung mengurung si bening Purple Pearl ini. Sebesar apapun usaha si bening ini, ia tetap tidak mampu keluar dari kurungan itu. Purple Pearl menjadi tak berkutik. Saat tombak Tang San akan menghujam ke dada si bening ini, tiba-tiba satu suara menghentikan Tang San. Suara itu adalah Ji Xiang. Ji Xiang mengatakan kalau Purple Pearl bukanlah orang jahat. Tang San lantas mengatakan kalau si bening lesbong ini telah mengikat teman-temannya. Bahkan si lesbong ini sedang ingin macam-macam dengan kekasihnya, kata Tang San. Suara Ma Hongjun tiba-tiba mengagetkan Tang San. Ma Hongjun yang masih tampak lemas mengatakan kalau mutiara ungu mengikat dan menjemur mereka karena ingin mengeluarkan racun lintah yang dingin di tubuh mereka. Seorang bajak laut kemudian menceritakan peristiwa naas yang telah menimpa Ma Hongjun dan lainnya. Saat itu ia melihat Ma Hongjun dan lainnya terapung di laut. Kondisi mereka saat itu sudah lemah. Mereka terkena racun lintah laut 10.000 tahun yang sangat dingin. Kemudian bajak laut membawanya. Mereka mencoba mengeluarkan racun lintah yang dingin itu. Itulah mengapa mereka diikat di tiang dan dijemur. Sedangkan Xiaowu selamat karena tidak terkena racun lintah itu. Ia juga mengatakan kalau bosnya Purple Pearl tertarik dengan Xiaowu yang bening dan kebelet ingin segera menikahi Xiaowu. Setelah tahu kejadian yang sebenarnya, Tang San kemudian membebaskan Purple Pearl dari kurungannya.
Begitu terbebas dari kurungan, Pulperpir langsung memaki Tangsan sejadi-jadinya. Tangsan kemudian menotok aliran darah Pulperpir karena sangat berisik. Setelah menotoknya, Tangsan kemudian mengeluarkan Mutiara Nedan untuk menetralisir racun yang ada di tubuh monster Shrek. Mutiara Nedan ini didapatkan Tangsan saat ia berada di kota pembantaian. Saat itu, Tangsan berhasil membunuh ular Nedan dan mendapatkan mutiaranya. Tangsan kemudian memasukkan Mutiara Nedan ini ke mulut Juking. Tangsan kemudian mengatakan kepada Juking untuk mengulumnya, tidak sampai menelannya. Setelah selesai mengulumnya, Juking mengeluarkan kembali mutiara itu dari mulutnya dan memberikan kepada yang lain. Khasiat Mutiara Nedan langsung menunjukkan hasilnya. Monster Shrek berangsur-angsur pulih kembali walau masih lemas. Tangsan kemudian membawa Pulperpir bersama rombongan ke suatu ruangan untuk beristirahat. Tangsan memerintahkan si bening lesbong ini untuk memenuhi makanan mereka selama mereka berada di tempat itu. Beberapa hari kemudian, Tangsan membuka totokan Pulperpir. Setelah melahap makanan, Pulperpir langsung melesat pergi. Pulperpir merasa sakit hati dan menaruh dendam atas kekalahannya. Ia merasa telah dipermalukan oleh Tangsan di depan anak buahnya. Ia berencana untuk membalas dendam. Si bening lesbong ini tidak rela bila Tangsan belum meminum 2 baskom air bekas cucian kakinya. Saat mendengar rencana majikan mereka yang bening ini, para perompak pun merasa ragu. Melihat majikan mereka yang bening ini ditaklukkan Tangsan begitu mudahnya waktu itu, mereka pun menjadi gentar. Namun kata-kata si bening lesbong yang licin ini akhirnya berhasil memprovokasi mereka. Mereka akhirnya berbondong-bondong menuju ke tempat Tangsan. Ketika Tangsan muncul, para perompak ini tiba-tiba menjadi gemetar. Namun suara Mutiara Ungu kembali memprovokasi mereka. Tangsan kemudian mengajak Mutiara Ungu untuk bertaruh. Dalam taruhan ini, Tangsan akan menangkap Pulperpir tanpa menggunakan kekuatan rohnya. Dan Pulperpir boleh meminta bantuan kaki tangannya. Bila Tangsan berhasil menangkapnya, maka Pulperpir akan menjadi anak buahnya. Namun bila Tangsan kalah, maka Tangsan harus meminum 2 baskom air bekas cuci kakinya. Taruhan pun dimulai. Sebatang dupa langsung menyala. Pulperpir langsung mundur dan bersembunyi di belakang kerumunan bajak laut. Para bajak laut langsung berhimpit-himpitan menyembunyikan Pulperpir. Senjata rahasia berupa jarum langsung diluncurkan Tangsan melesat ke arah para perompak, membuat beberapa di antaranya langsung ambruk dan pingsan. Saat bajak laut menyerbu Tangsan, dengan menggunakan langkah bayangan hantunya, Tangsan menghindari serbuan itu dan kemudian menotok mereka. Satu persatu bajak laut yang terkena totokan itu langsung ambruk. Melihat bajak lautnya satu persatu ambruk, Pulperpir tampak kebingungan. Si bening lesbong ini lantas bersembunyi lebih dalam di belakang kerumunan sambil menuju ke arah laut. Melihat laut sudah dekat, Pulperpir langsung mengeluarkan kemampuan keempatnya. Tubuhnya tiba-tiba tampak berubah menjadi ular dan dengan cepat meluncur ke arah laut. Tangsan meluncurkan ranah rumput birunya untuk melacak keberadaan Pulperpir. Ketika menemukan si bening ini sedang meluncur ke laut, Tangsan pun terkejut. Bila sampai si bening ini berhasil masuk ke laut, maka pupuslah harapannya untuk menangkapnya. Tangsan akan merasakan lejaknya air bekas cuci kaki si bening lesbong itu. Mengingat itu, Tangsan langsung cepat-cepat berteleportasi. Akhirnya, Tangsan berhasil mencapai jarak yang dekat dengan Pulperpir. Pulperpir lantas mengatakan kalau Tangsan telah berbuat curang. Tangsan mengatakan kalau ia tidak curang. Ia hanya menggunakan tulang roh dan bukan kekuatan roh. Tiba-tiba cincin ke-6 Pulperpir menyala. 9 ekor ular jumbo langsung melesat ke arah Tangsan. Tubuh emas langsung dirilis Tangsan. Saat bentrok dengan tubuh emas Tangsan, 9 ular jumbo ini langsung hancur berantakan. Skill kedua fasi kosmik langsung diluncurkan Tangsan. Cahaya biru langsung menyelimuti Pulperpir, membuatnya tidak mampu bergerak. Pulperpir akhirnya menyerah dan menjadi anak buah Tangsan. Setelah menjadi anak buah Tangsan, anehnya si bening lesbong ini langsung menjadi lemah lembut di depan Tangsan. Entah apa yang merasuki jiwa si bening lesbong ini, hingga ia bertanya kepada Tangsan apakah Tangsan membutuhkan sentuhannya. Dengan terang-terangan ia mengatakan kepada Tangsan kalau ia mulai menyukai Tangsan. Si bening lesbong ini lantas mengajak Tangsan untuk bertraveling. Mendengar kata-kata si bening lesbong ini, Tangsan lantas mengatakan nanti malaman saja biar lebih enak. Tapi bohong, kata Tangsan, WKWKWK. Oke, sampai sini dulu guys. Nantikan episode selanjutnya. Buat sobat yang belum nonton episode sebelumnya, Mimin sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar tidak bingung karena Mimin akan segera bahas episode selanjutnya.
Nah, buat sobat yang penasaran sama cerita lanjutannya, di-subscribe aja ya guys, biar tidak ketinggalan ceritanya. Buat yang udah subscribe, Mimin doakan mudahan dilancarkan rezekinya. Bye-bye and see you!